Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Semoga hari ini kalian sehat selalu. Kita hari ini belajar IPA. Kita sudah ganti buku tema 4 tentang sumber daya alam. Silakan dipersiapkan bukumu, buku tema 4, buku Erlangga, dan buku PR atau buku pendamping. Buku Erlangga dibuka halaman 184 sampai 194. Kemudian buku pendamping silakan dibuka halaman 14, 17, 40, dan 41. Sumber daya alam. Apakah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati berarti dari makhluk hidup. Jadi dari hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Jadi kita kalau sumber daya alam dari manusia bisa disingkat SDM. Yang kedua sumber daya alam non hayati, jadi yang tidak dari makhluk hidup. Contohnya ada tanah, air, sinar matahari, bahan tambang, mineral. Berdasarkan kelestariannya atau keberadaannya, maka ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui selain hayati juga ada air, tanah, energi matahari termasuk dapat diperbarui. Kemudian yang tidak dapat diperbarui, bahan tambang, logam, mineral. Manfaat sumber daya alam. Dipakai sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, kesehatan, untuk energi dan rekreasi. Jadi di sini contoh untuk bangunan ada semen. Semen terbuat dari batu kapur. Juga ada dari pohon jati, pohon bambu. Untuk peralatan rumah tangga, ada yang dari tanah liat, kita sebut gerabah. Ada yang terbuat dari anyaman rotan atau bambu. Ada dari aluminium. Dan juga besi. Untuk produk kesehatan, banyak terbuat dari bahan-bahan alam. Contohnya adalah mengkudu, ada lidah buaya, ada kencur, kunyit, atau kita bisa sebut sebagai apotek hidup. Ada sumber energi, contohnya dari sinar matahari, ada air termasuk sumber energi, kemudian dari minyak bumi, dan dari batu bara. Kemudian manfaat sumber daya alam yang terakhir adalah sebagai tempat rekreasi. Upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan SDA ada dari lingkungan rumah. Dari lingkungan rumah biasa kita lakukan dengan menghemat air, BBM, menghemat kertas. Kertas harus dihemat karena kertas terbuat dari pohon. Nah, kalau pohonnya banyak ditebang, nanti akibatnya hutannya gundul. Untuk yang kedua, dengan cara mengurangi sampah plastik dengan melakukan cara 4R, reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce artinya mengurangi, jadi kita mengurangi plastik, caranya dengan contoh membawa kantong plastik sendiri dari rumah saat berbelanja. Reuse artinya memakai kembali, berarti kita menggunakan berulang kali bahan tersebut, jadi tidak boleh memakai plastik banyak, menggunakan plastik hanya sekali pakai. Kemudian recycle artinya mendaur ulang artinya mengolah plastik menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Kemudian ada replace itu artinya mengganti, jadi mengganti benda-benda yang terbuat plastik dengan benda yang mudah didaur ulang. Untuk lingkungan masyarakat, maka kita lakukan penghijauan pada lahan yang kosong. Contohnya sekitar rumah kita banyak tanami tanaman hias. Kemudian ada reboisasi. Reboisasi itu dilakukan pada hutan yang gundul. Kalau reboisasi harus menggunakan tanaman yang besar, yang kuat. Contohnya tanaman dari pohon jati, dari pohon mahoni, akasia. Untuk yang ketiga adalah reklamasi. Reklamasi itu artinya mengembalikan fungsi lingkungan seperti sedia kala. Contohnya reklamasi yang dilakukan pada lokasi bekas tambang. Jadi bekas tambang itu biasanya ada genangan atau kubangan yang sangat besar dan dalam. Harus dikembalikan menjadi seperti semula. Jadi biasanya nanti ditanami pohon atau direboisasi kembali. Pengolahan sumber daya alam ada dua cara tradisional dan modern. Tradisional biasanya masih sederhana. Contohnya adalah nelayan menggunakan kapal layar, hanya manfaatkan energi angin. Kemudian ada yang modern sudah menggunakan kapal dengan bermesin. Nah, manfaatnya biasanya yang bermesin dilengkapi juga dengan mesin pendingin dan juga alat deteksi yang disebut radar. Petani dengan tradisional hanya menggunakan cangkul atau baja. Kalau yang sudah modern menggunakan traktor dengan menggunakan mesin. Kemudian ada juga contohnya
mengeringkan gabah. Tradisional hanya memanfaatkan energi matahari, kalau yang modern menggunakan mesin pengering gabah. Untuk peternak, contoh sederhananya adalah menetaskan telur. Nah, kalau zaman dulu hanya sederhana dengan hewan, kalau sekarang sudah dengan mesin penetas telur. Untuk pengrajin, contohnya adalah ATBM. ATBM itu tradisional, alat tenun bukan mesin. Jadi gambarnya seperti ini ATBM. Kemudian ada yang modern sudah menggunakan mesin. Jadi di pabrik-pabrik menggunakan mesin. Dampak positif dari teknologi adalah proses produksi menjadi lebih cepat, hasilnya lebih banyak, dan biasanya lebih kuat atau lebih baik. Dampak negatif dari manfaat teknologi. Ini contoh teknologi. Dampak yang negatif adalah penggunaan bom ikan, atau ada lagi penggunaan jaring pukat harimau. Pukat harimau adalah jaring yang ukurannya sangat besar dengan ukuran lubang yang sangat kecil. Akibatnya, semua ikan akan terjaring, dan jaring ini bisa mencapai dasar laut, sehingga bisa mengakibatkan terumbu karang ikut rusak. Maka dari itu, jaring ini sudah tidak boleh dipakai atau melanggar hukum. Sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia. Jadi menurut Menteri Susi, pukat harimau atau trowel tidak boleh dipakai berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan, semangat untuk tetap belajar. Tugas PJJ yang ke-8 ada pada link berikut ini. Kemudian saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.